Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widarti dari kelas 02 PT6 akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian yang berjudul Simplification of Game Development Learning via Massive Open Online Course atau MOOC Preliminary Analysis yang disusun oleh Wong Feng Yu dan Ti Jingwei dari Sekolah Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Taylor, Malaysia tahun 2015. Jurnal ini berbahasa Inggris yang telah saya terjemahkan dan sebelumnya saya mohon maaf jika terjemahan saya kurang tepat. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengantar. Permainan berbasis digital learning atau DGBL adalah teknologi yang digunakan oleh pendidik untuk mendukung proses belajar mengajar atau membuat siswa menikmati dan akan terlibat saat mereka bermain game dan belajar dengan waktu yang sama. Siswa termotivasi untuk melanjutkan permainan sampai mereka memenangkan pertandingan dan mempelajari semua isi di akhir pertandingan. Kemudian, pada tren terbaru menunjukkan bahwa permainan pendidikan, simulasi, permainan serius, dan hiburan permainan digital semua menawarkan peluang yang besar untuk praktek yang sesuai dan sedang dibahas di kedua lingkaran pendidikan formal atau informal. Selanjutnya, namun, tren terbaru dalam bidang pendidikan game dapat dikategorikan menjadi 3 karakteristik. Berdasarkan tantangan pengembangan game, pembelajaran di pendidikan tinggi pertama ada sedikit waktu untuk pengembangan game. Kedua, teknik terbaru seperti 3D, jaringan, dan multimedia sedang diterapkan untuk pengembangan game. Ketiga, mesin permainan digunakan untuk pengembangan permainan penyelesaian tinggi dalam aspek stabilitas. MOOC adalah biaya kursus online rendah yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan peserta terbatas yang terdaftar di situs pembelajaran terbuka. Alat pembelajaran ini terjangkau dan lebih murah dibandingkan dengan siswa yang harus membayar biaya sekolah dan kursus untuk menghadiri kelas untuk belajar bersama mengembangkan permainan. Oleh karena itu, peneliti melakukan survei analisis awal untuk penentuan persepsi siswa tentang penyederhanaan saja pengembangan game dan fitur dari alat pengembangan game. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti telah mengusulkan memanfaatkan MOOC untuk mengajar khusus pengembangan game. Beberapa literatur tentang MOOC dan pembelajaran mandiri yang diselenggarakan akan dibahas. Berikut ini kemudian metode penelitian. Tujuan utama dari survei awal ini adalah untuk menentukan potensi tentu saja pengembangan game dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan digital khusus desain dengan menerapkan kerangka kerja yang relevan yang idealnya sederhana untuk pemula atau pemula yang tertarik dalam pengembangan permainan. Analisis ini dilakukan di Universitas Taylor. Survei awal adalah bentuk kuesioner elektronik dan diimplementasikan dengan menggunakan formulir Google. Dalam hal ini ada 5 poin item skala Likert. Yang satu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 moderat, 4 setuju, 5 sangat setuju. Di sini ada surveinya ada 155 siswa sebagai responden untuk analisis ini. Selanjutnya ada bagian-bagian. Yang pertama, bagian 1 terdiri dari 6 pertanyaan mengenai informasi latar belakang mereka yang dapat membantu untuk mengidentifikasikan demografi saat mengambil survei dan dapat membantu mengidentifikasikan paparan saat responden terhadap pengembangan game dan kegiatan pembelajaran berbasis permainan dalam pendidikan.
Bagian kedua, dari survei berisi 4 pertanyaan tentang persepsi mereka tentang bagaimana tentang pembelajaran berbasis permainan ini. Kemudian untuk responden yang menyatakan ya, mereka harus melanjutkan ke keempat pertanyaan tentang struktur khusus pengembangan game yang mereka tertarik, serta mengidentifikasikan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan game. Ada 3 pertanyaan mengenai alat pengembangan game yang mereka gunakan dengan 1 pertanyaan yang membutuhkan responden untuk mengidentifikasikan fitur penting dari permainan alat pengembangan yang mereka nilai lebih tinggi daripada yang lain. Adapun responden yang menjawab tidak, untuk kepentingan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan game, mereka akan diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mengenai alasan dan faktor mengapa proses pengembangan game tidak menarik bagi mereka. Ini ada grafik hasil bar untuk persepsi tentang pembelajaran berbasis permainan sebagai alat pengajaran yang layak. Skala 7, kemudian ada presentasi siswa, ada 0%, ada 2% skala 7, yang 3 ada yang 25% siswa, 4 yang skala 7-nya 4 ada 50% siswa. Kemudian ada skala 5 sekitar 21% siswa. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan hasil dan diskusi. Dalam survei awal ini, 75% dari responden adalah laki-laki, 25% adalah perempuan, mayoritas dari mereka 37% dan menjalani tahun kedua mereka studi sarjana. Sebagian besar responden telah terkena video game dan masih aktif terlibat dalam bentuk hiburan 43%, game komputer secara teratur dan 41% responden bermain game. Namun hasil menunjukkan bahwa 68 responden belum umumnya terkena pengembangan game. Alasan umum akan karena kesempatan yang lebih rendah diberikan untuk terlibat dalam pengembangan game. Kemudian hal ini terlihat bahwa sebagian besar responden 72% yang belum terkena pembelajaran berbasis permainan di sekolah atau program mereka. Di sini ada hasil grafik pola persepsi saat ini di game development. Ada yang warna biru itu biru tua 31%, yaitu mereka bilang menarik. Kemudian yang warna merah 43%, mereka bilang ini menantang tapi menyenangkan. Kemudian 6% itu ada yang mereka bilang sebagian bilang kalau itu terlalu keras bagi mereka. Kemudian 6% mereka bilang tidak menarik untuk mereka. Kemudian 14% itu yang mereka tidak memiliki pendapat tentang pengembangan game ini. Selanjutnya, ini juga dapat diterjemahkan positif dalam persepsi mereka tentang bagaimana layak alat untuk pengembangan game untuk belajar kreatif yang menunjukkan 77% setuju dengan gagasan. Sayangnya, tidak semua responden yang berpendapat game sebagai metode pengajaran yang layak secara khusus tertarik dengan untuk berpartisipasi dalam kursus pengembangan game. Dengan hanya 66% dari kelompok menunjukkan minat untuk bergabung kursus pengembangan game. Untuk responden yang tertarik berpartisipasi dalam kursus, ada 2 kursus program yang disukai oleh mayoritas responden. Responden memilih subjek elektif 35% dan lokakarya eksternal 32%. Kemudian dengan presentasi yang sama dari 42%. Bagi mereka yang tidak setuju, mereka ini ketidakpastian dari subjek dan kurangnya ide untuk permainan untuk memulai dengan baik membentuk 17% dari kelompok masing-masing. Kelompok yang tersisa dari responden merasa bahwa pengembangannya terlalu kompleks 12%, kelompok-kelompok tertentu menghadapi faktor eksternal seperti monometer 6% dan kurangnya dukungan sebaya 1%.
untuk mendorong mereka ke dalam proses pengembangan game. Ketidakpastian dari subjek dan kurangnya ide untuk permainan memulai dengan baik membentuk 17% dari kelompok masing-masing. Kelompok yang tersisa responden merasa bahwa pengembangan game terlalu kompleks 12%. Kelompok-kelompok tertentu menghadapi faktor eksternal seperti manometer 6% dan kurangnya dukungan kebaya 1% untuk mendorong mereka ke dalam proses pengembangan game. Alat pengembangan game atau perangkat frekuensi juga dievaluasi responden menurut penilaian fitur khusus. Pada tabel berikut ini tabel ringkasan fitur khususnya dalam pengembangan game. Kemudian penggunaan ada 41%, dukungan masyarakat 66%, multi dukungan platform ada 64%, dukungan pelanggan 64%, fitur lanjutan 57%, tutorial 55%, dukungan ponsel 48%, harga 42%, dukungan konsol 40%, dokumentasi 40%, dukungan aset 39%, kontrol versi 37%, analitik 30%, monetisasi 27%. Baiklah, saya sudah menjelaskan dari pengantar, metode penelitian, dan hasil diskusi yang barusan saya jelaskan. Kemudian saya akan menyimpulkan dari kesimpulan penelitian ini. Kesimpulannya, ada sejumlah besar siswa 77% responden yang memberikan persepsi positif dan bunga dengan kursus pengembangan game. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa kursus pengembangan game terbaru adalah menantang dan menyenangkan. Kemudian, kemudahan penggunaan fitur yang kriteria yang paling penting adalah dalam pengembangan alat permainan dalam analisis hasil. Oleh karena itu, MOOC diusulkan untuk digunakan sebagai platform untuk mengajar kursus pengembangan game yang mampu mendorong belajar siswa dan belajar di mana-mana di kalangan siswa. Sederhana, terjangkau, disesuaikan, dan kemudahan digunakan. Fitur MOOC benar-benar digunakan untuk menunjukkan bagaimana inovasi mengganggu dapat mempengaruhi masa depan pengajaran dan pembelajaran. Penerapan MOOC memungkinkan siswa untuk belajar apa yang mereka inginkan, tidak ada batas waktu, ruang, biaya, usia, dan latar belakang. Siswa yang mengambil bagian dalam kerangka kerja baru ini akan memiliki kesempatan untuk belajar game melalui cara-cara yang tidak konvensional, seperti pemrograman visual yang menghilangkan tantangan ketika datang ke isu spesifik bahasa, memiliki program yang menarik baru dan yang paling penting relevan untuk siswa untuk sekolah komputasi dan membantu meningkatkan pendaftaran dan mengurai tingkat gesekan siswa sebagai alat terlibat dalam pembelajaran kreatif dan pembuatan konten. Demikian kesimpulan dari presentasi jurnal yang saya presentasikan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.